Dosen pengampu, Bapak Triono, M.Pd. A. Kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, landasan teori bisa diambil dari berbagai macam media seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, koran, dan masih banyak lagi. Namun, dalam memilih teori yang akan digunakan, sebaiknya pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian atau karya tulis ilmiah. Kajian pustaka menurut para ahli. Berikut ini pengertian kajian pustaka menurut para ahli. 1. Pohan. Menurut Pohan, kajian pustaka adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data-data ilmiah terutama dalam bentuk teori, metode, atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku, naskah, dokumen, jurnal, dan lain-lain yang sudah ada di dalam perpustakaan. 2. Nyoman Kutaratna. Nyoman Kutaratna menyatakan 3 pengertian terkait dengan kajian pustaka. Antara lain, kajian pustaka adalah sebuah bacaan yang sebelumnya sudah pernah dibaca dan dianalisis dalam bentuk yang sudah dipublikasikan atau sebagai koleksi pribadi. Poin B. Kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan merupakan metodologi penelitian yang mana kerangka teorinya yang diangkat peneliti harus tegas bahwa penelitian diangkat belum pernah diteliti sebelumnya. Jikapun sudah ada yang meneliti serupa perlu dikembangkan. Contoh penelitian relevan, sebut saja mahasiswa bernama Rina melakukan penelitian tentang dampak gadget terhadap anak-anak. Maka Rina pun mengumpulkan data-data serta sampel sesuai dengan kategorisasi anak yang sudah ditentukan. Dari contoh kasus di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian relevan adalah penelitian yang dimiliki kaitan atau hubungan secara langsung. Pada contoh di atas dapat dilihat dari pemakaian gadget pada anak-anak pada populasi tertentu, di mana lama penggunaan gadget memiliki hubungan pada atau keterkaitan dengan dampak yang akan dirasakan pada anak, mulai berdampak pada kesehatan serta lingkungan sosialnya. Cara membuat penelitian relevan perlu yang pertama yaitu mencari judul penelitian yang sesuai, yang kedua membaca abstrak untuk memahami inti dari penelitian terdahulu, dan yang ketiga menulis studi pendahuluan yang membandingkan peneliti dengan peneliti sebelumnya. C. Kerangka konseptual. Menurut Sugiono 2017 menjelaskan bahwa kerangka konseptual menghubungkan variabel terikat yang diukur dalam penelitian. Tujuan kerangka konseptual yaitu kerangka konseptual dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai makna dari kata-kata yang terdapat dalam kajian teori yang dapat menimbulkan pengertian-pengertian lain. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam suatu penelitian haruslah terlihat jelas. Sebab apabila konsep dalam suatu penelitian tidak jelas, akan menyebabkan persepsi yang berbeda dari apa yang dimaksud oleh peneliti. Kesimpulannya, secara keseluruhan, keberadaan telaah pustaka teori dan kerangka konseptual dalam penelitian kualitatif tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis, tapi juga membantu dalam analisis data yang lebih mendalam dan sistematis. Dengan demikian, peneliti kualitatif dapat menghasilkan temuan yang lebih valid, bermakna, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Renowned.